Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan tugas modul 3.1.A.6 refleksi terbimbing pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh saya sendiri, Yulian Rahman SPD, JGP Angkatan 2 dari Kabupaten Gorontalo di SMP Negeri 1 Tibawa dengan fasilitator Bapak Arwin Jaini MPD. Pertanyaan pertama, bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari yaitu dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah, di mana melakukan hal yang salah walaupun untuk alasan yang baik, tetapi tetap saja salah. Contohnya menyontek atau berbohong. Secara umum, paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika ada 4, yakni yang pertama, individu lawan masyarakat, kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3, kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Adapun prinsip dalam pengambilan keputusan ada 3, yakni berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau dikenal dengan rule-based thinking, dan yang terakhir berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan terdiri dari yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji parutan idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Kesembilan, lihat lagi kembali keputusan. Pertanyaan kedua, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema, di mana sebelum mempelajari modul ini, dalam mengambil suatu keputusan, saya mengambilnya berdasarkan kata hati atau perasaan saya yang menurut saya baik untuk diri saya maupun orang lain, tanpa menggunakan prinsip paradigma dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah mempelajari modul ini, tentu masih dengan mendengarkan kata hati saya, namun diperkuat dengan teori yang sudah saya pelajari dari modul ini. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Adapun dampak setelah kami mempelajari modul ini, khususnya dalam pengambilan keputusan, tentu sangat besar, khususnya dalam menghadapi situasi dilema etika.
Setelah mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan saya lebih berhati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Dengan adanya pengetahuan baru yang saya dapatkan melalui modul ini, saya mendapatkan pedoman dan tuntunan dalam membuat suatu keputusan yang etis yang selama ini belum saya lakukan dalam setiap keputusan etis yang saya ambil. Dan pertanyaan keempat adalah, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Tentunya sangat penting dalam mempelajari topik pada modul ini, di mana sebagai guru dan pemimpin pembelajaran bagi murid dan bagian dari stakeholder sekolah, akan banyak situasi di sekolah yang akan terselesaikan dengan efektif setelah memahami prinsip, paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya, itulah 4 pertanyaan pematik yang saya pilih pada modul refleksi terbimbing kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.